merek gitar yang dari apa gitu? Kalau merek sih banyak banget ya. Maksudnya banyak banget, cuman mungkin yang masuk di Indonesia yang orang banyak tahu tuh biasanya Fender. Iya. Ada banyak sih kalau merek, Fender, Gibson, PRS itu yang seri tinggi-tingginya ya. Seri tingginya. Iya, kalau Sur, terus kalau untuk yang new entry untuk pemulanya tuh biasa Squier, Epiphone, ada bagus. Iya. Itu sih. Itu merek-merek. Untuk range harga di sini yang paling murah tuh berapa? Kalau gitar ya? Iya, harga kalau gitar dari harga 3 jutaan. Balik lagi di Kameralisasi bareng gua Alvarel dan kawan gua Fadiah ya. Kameralisasi kali ini kita berada di apa namanya Mas? Smoshu Musik. Smoshu Musik. Dan kita sekarang ada bersama Mas Aga selaku owner Smoshu Musik. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Boleh perkenalkan diri aja. Oh iya, Mas? Oh ya. Halo, gue Aga dari Smoshu Musik. Jadi Smoshu Musik tuh store kebetulan yang punya gue. Gitu. Smoshu Musik itu gimana? Awal mulanya ya, jadi awal mulanya Smoshu Musik itu terbentuknya itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Tahun 2014. Sekarang 2014 ya? 2020. 2020. Sorry, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya. 2014. Awalnya sebenarnya di awal itu sebenarnya bukan memang gue sengaja pengen buka toko musik. Sebenarnya gitu. nggak ada niat. Jadi dulunya kebetulan gue memang main band. Kebetulan memang main musik terus serius juga. Memang niatnya memang serius di musik sebagai gitaris gitu ya. Sempat jadi additional player, session player. Terus udah gitu punya band juga. Waktu itu udah serius di label juga. Satu label udah bikin album, udah kontrak album, udah video klip, udah promo segala macam. Tapi ternyata belum beruntung di situ. Tapi apa namanya? Ternyata ada apa ya? Ada positifnya di situ, gue belajar banyak tentang gitar kan. Jadi punya pengalaman. Iya, lebih ke sisi teknisnya sih. Gue ngulik-ngulik tentang gitar, gue suka gonta-ganti alat. Otomatis gitu kalau gitaris biasanya. Gue pelajarin tentang gitar lah. Nah terus akhirnya begitu gue udah nggak jalan ngebandnya itu, gue nggak sengaja sih gue ngejual satu alat gue. Pertama-tama tuh jual alat dulu gitu. Iya, jadi gue ngejalanin ini, ngemulai ini bukan yang ada modal nih berapa ratus awalnya juta. Iseng aja. Iya, awalnya karena nggak sengaja sih. Awalnya karena iseng. Nggak sengaja ya. Iya, bukan yang gue memang gue pengen bisnis nih buka toko gitar modal segini, bukan kayak gitu. Benar-benar itu dari satu gitar gue sendiri waktu itu gitar pakaian. Awalnya karena bosan, terus butuh duit, gue mau downgrade. Gue jual gitarnya itu. Terus ternyata gue dapat untung. Gue inget gue belinya berapa, terus gue ngejualnya gue mahalin dikit. Iya. Akhirnya dapat langsung dijual. Iya, terus gue dapet untung. Dari situ gue ngerasa kok enak juga ya gitu kan. Ya udah akhirnya gue bareng. Akhirnya waktu itu lagi baru mulai orang pada jualan di Instagram. Akhirnya gue bikin lah satu account jualan di Instagram. Udah dari awal namanya Smoshu Musik. Gue bikin nama Smoshu Musik. Terus ya udah gue akhirnya mulai di situ ngiklanin. Gue mulai jual-jual barang, mulai puterin dari satu gitar dan beberapa buah efek gitar. Efek-efek juga jualan di sini. Iya, awalnya dari
pakaian gue sendiri lah, koleksi Pakaian gue sendiri, koleksi sendiri dijual, Nah. dapat untung. terus puterin terus gitu sambil akhirnya gue itu juga kerja kantoran. Oh, sempat kerja di kantor bang? Sempat kerja kantoran Gimana, juga Mas? di salah satu stasiun TV lah. Nah, terus sempat di perusahaan digital juga setelah itu. Kurang lebih gue kerja tuh 4-5 tahun lah kerja kantoran. Nah itu sambil gue ngejalanin jual beli gitar ini. Oh, sembari sambilan lah ya. Sambil, jadi gue sambil kerja, kebetulan gue itu posisinya juga sales. Gue jualan iklan, sering ketemu klien, sering keluar kantor. Nah itu gue suka apa ya, suka sambil melipir ketemuan orang COD. Ngobrol gitu ya, suka ngobrol ya. Gue suka COD sama orang. Gue jual atau beli barang kan. Oh, COD-an barang gitu bang. Sambil gue keluar kantor. Nah yaudah, akhirnya dari situ gue udah apa namanya, akhirnya gue ngerasa semakin serius bisnis gitarnya. Terus gue juga melihat dari secara pendapatannya sama kerja kantoran, dapet ya. income-nya udah apa namanya lumayan jauh, terus per bulan juga udah mulai apa namanya stabil gitu ya. Udah kelihatan konsepnya lah. Iya. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk resign. Ini udah kira-kira gue udah 2 tahun ini lah gue resign. Oh, akhirnya resign Akhirnya dari resign. kantor. Akhirnya resign Akhirnya dari kantor. nerusin ini. Iya. Dan awalnya pun gue setelah resign itu gue nggak langsung buka toko. Jadi gue di stok barang itu di rumah. Jadi gue jualan memang buy online aja waktu itu. Awalnya online ya. Dari Buy Instagram, online, ya. Tokopedia ya. Pokoknya dari apa namanya? Dari marketplace itulah. Marketplace ya. Gitu. Akhirnya setelah gue kira-kira 6 bulan resign, gue memutuskan buat udahlah gue buka toko. Karena gue terbiasa kerja di luar gitu ya, kayaknya di rumah gue berasa nggak kerja. Akhirnya gue mutusin buat udahlah gue buka toko gitu. Jadi memfokuskan di sini mas. Akhirnya gue udah fokus di sini. Oh, fokus di sini. Tapi dari awal mas sendiri atau ada partner? Sendiri. Oh sendiri dari awal. Dari awal memang gue sendiri. Itu kalau boleh tahu dulu bandnya apa tuh mas? Oh iya tuh. Namanya. Kalau boleh diomongin di sini kan. Namanya, Siapa tahu ya, ada yang nggak sampai terkenal juga. lumayan, Kalau dicari Mas. di YouTube aja. Pasti ada tuh kan. Iya. Rekodnya. Nah, namanya The Neno. The The Neno. Single ada tuh mas? Single ada. Oh, single Sudah ada. tiga video klip. Tiga video. Oh, udah video klip dulu. Ya, Itu udah masuk label juga tuh ya? label. Itu sistem label tuh gimana mas kalau boleh tahu? Kalau sistem label itu kita dikontrak sama label, Hmm. kontrak sekian waktu itu sih kita kontraknya 2 album. Oh 2 album. Ya, terus ya udah kita dikelola sama mereka Hmm. untuk apa namanya segala macam recording, video klip itu semua dari mereka. Oh, itu Dari ya. pihak label gitu. Jadi dia juga nyari apa namanya kalau ada konser atau apa? Nah, karena kalau label sekarang selain apa namanya manajemen juga udah bergabung Oh, sama label. manajemen. Jadi untuk yang job segala macam itu dari manajemen si labelnya. Kalau ada mau. Oh, yang megang sekarang tuh di label ya. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu mas, jenis-jenis gitar itu ada apa aja mas? Mungkin ada yang belum tahu kan? Jenis apa merek? Oh, iya. Kayak merek ya. Merek boleh merek. Merek gitar yang dari apa gitu. Kalau merek sih banyak banget ya. Oh, banyak. Maksudnya banyak banget, cuman mungkin yang masuk di Indonesia yang orang banyak tahu tuh biasanya Fender. Itu yang Termahal apa gimana tuh? Fender. dia ada yang dari termurah, dari kisaran Range-nya harganya? dari 8 juta sampai 100 juta pun ada. Gitar. Ada ya. Yang saya 8 juta sampai 100 juta. Ada ya. Di sini jual bang? Kalau di Gimana? sini yang paling mahalnya sih kalau Fender sekitar 30-an. 30-an. Di toko ini, outlet ini. Iya. Iya paling segitu sih. Pernah ada. Iya. Ada banyak sih kalau merek Fender, Gibson, PRS itu yang seri tinggi-tingginya ya. Seri tingginya. Iya, kalau Sur, terus kalau untuk yang new entry untuk pemulanya tuh biasa Squire, Regipon, ada bagus, Iya. gitu sih. Itu merek-merek. Kalau gitar akustik sama itu mereknya. Kalau gitar akustik yang gue sebutin tadi itu dia ada juga. Itu gitar elektrik. Elektrik Lebih tadi ya? fokusnya ke elektrik, Oh, tapi fokusnya ke elektrik. tapi mereka ngeluarin akustik juga. Akustik. Nah, tapi kalau untuk brand akustik yang apa namanya, yang khusus akustik dan apa ya ibaratnya famous yang nggak jadi andalan itu ada lagi tuh Taylor, Martin. Wah, itu Merek-merek. ilmu baru tuh. Iya. Searching aja. Musik. Iya. Dia nggak tahu, searching aja lah. Iya. Selain jual gitar di sini ada apa aja mas? Kalau kita emang dari awal fokusnya udah fokusin di gitar, bass, Oh bass. sama aksesorisnya. Aksesoris. Iya, senar, efek gitar, segala macam. Ampli juga ya? Ampli juga ada. Ampli juga. Terus untuk mas sendiri pernah buka ini nggak mas?
apa kayak untuk latih orang. privat atau les. Privatnya lebih ke apanya nih maksudnya nih? Privat. Mas ini bikin online udah pernah bikin Maksudnya private main gitar. Kalau itu enggak sih. Oh, enggak. Kalau gue belum Sampai ke sana. iya, maksudnya gue belum ada rencana buat ngembangin ke itu jatuhnya kursus kan berarti. Iya, kursus. Untuk Iya, kemarin kursus. Untuk sekarang sih Les gitar. belum ada rencana buat ngembangin ke sana dalam waktu dekat. Untuk selain di sini ada lagi nggak Mas musik? Sekarang masih di sini ya. Oh masih di sini. Berarti udah 6 tahun di sini berjalan. Kalau pengalaman unik di sini apa tuh? Iya. Kalau tahu. Maksudnya unik pengalaman apa Mas? Kayak nemuin barang gitar ini dari mana? Apa gimana ngambilnya Mungkin dari musisi lain. Dari musisi lain. Kalau dari musisi lain sih lumayan banyak. Karena mungkin kebantu karena sebelumnya gue ngeband, jadi kebetulan udah kenal beberapa musisi juga, jadi ngebantu akhirnya mereka banyak yang beli di sini juga gitu. Oh gitu. Di sini. Saling ini ya? Iya. Saling support lah. Iya. Atau mereka mau jual juga kadang gue ngambil juga. Oh gitu. Karena gue di sini nggak hanya barang baru, second pun ada juga. Orang mau tukar tambah juga bisa. Second itu dalam arti second yang bekas orang Ya. musisi atau gimana? Mau musisi mau user, Bebas ya? siapa aja bebas. Cuman pastinya gitar yang masuk sini kita kurasi dulu juga. Oh, Kita iya. maksudnya untuk brand-brandnya apa kita udah punya saringannya, kita udah punya filternya, kita terima apa, terus standarnya seperti apa, kondisinya itu kita pilih. Oh iya. Kalau diajak ngeband lagi mau nggak tuh Mas? Iya. Dia ngomongin lagi. Iya. Udah pensiun apa gimana ya? Iya. Siapa tuh masih ada feel musisi? Kalau dalam waktu dekat ini sih kayaknya belum ya. Gitu. Paling kalau cuma iseng-iseng studioan sih Oh masih sering. masih ayo gitu Masih kan. ayo. Saya teman ada yang ngajakin sih ayo. Tapi Masih kalau sering. untuk serius di industri musiknya dalam waktu yang dekat ini belum. Belum. Berarti masih fokus di sini aja. Terus untuk kan kita lagi mengalami pandemi nih Mas. Ngaruh nggak sih untuk Smosio ini? Nah, Penjualan. itu sih yang lucunya waktu awal kita kan sempat PSBB ya. Iya itu sempat PSBB di Galaxy. Iya. Sempat PSBB yang pertama itu malah ramai. Mulai rame. Nah, toko waktu itu tutup. Pas PSBB Toko tutup. kita tutup sekitar 2-3 bulan. Tapi online-nya malah kenceng banget. Oh online-nya malah kenceng ya? Iya, selama kita penjualan itu yang paling kenceng pas waktu lagi PSBB pertama itu sih. Oh karena orang di rumah kali ya? Orang pada di rumah, pada bosan mau ngapain. Akhirnya ngegas gitar jadi Iya, belajar gitar semua lah ya. Betul. Di rumah. Gitu sih. Sosial media sendiri itu apa? Ada nggak? Sosial media ada, kita ada di Instagram, terus udah gitu Facebook juga ada, kita ada website sendiri juga. Website. Untuk marketplace apanya? Nama websitenya website www.smosimusik.com. Smosimusik.com. Itu udah ada katalog gitar Iya, atau? katalog kita Katalog kita. mau belanja dari situ juga bisa. Gitu. Instagramnya juga Smosio. Instagram @smosiu_music. Musik. Untuk karyawan sendiri ada berapa tuh? Kalau sekarang yang di toko ada 2, yang di luar toko ada 1. Di luar toko tuh masuk. Kalau di luar toko tuh lebih untuk dia posting sosial media, terus untuk input barang-barang ke marketplace sama website. Kayak admin gitu lah ya? Iya, betul. Admin. Katanya. Kalau boleh tahu Mas itu umur berapa? Sekarang Iya. kira-kira gue berapa? Kalau ngobrol kan nggak tahu umurnya kan nggak enak Mas. Kayaknya musisinya udah lama nih, senior. Waduh, boy. Belum. 30 ada Mas? Ada sih. 30 Gue ya? 32. Oh 32. 32. Untuk range harga di sini yang paling murah tuh berapa? Kalau gitar ya? Iya, harga Kalau gitar. dari harga 3 jutaan. 2 jutaan. Jadi 2 jutaan. Oh, 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan sampai kalau sekarang sih sampai 30-an. 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 Tapi kadang juga ada untuk ada tadi gue sebut merek Gibson, itu ada yang pernah di harga 60 gitu pernah. Tapi sempat ngejual di outlet ini Mas. Sempat ngejual. Gitu. Ini mungkin ada yang mau tahu nih Mas, modal untuk buka outlet ini berapa tuh? Kira-kira. Iya, kira-kira Mas sendiri dari awal sampai sekarang tuh modal berapa? Di atas 100 ada. Pastinya. Soalnya udah banyak Iya. ya kan. Untuk sewa ruko ya. Untuk tempatnya sebenarnya tergantung sih kalau kita mau bikinnya
apa namanya dari seberapa besar dulu. Nah, sebenarnya untuk kalau mau memulai nggak harus dari langsung besar gitu ya? Iya, apalagi sekarang era digital gitu ya. Lo pada saat lo mau bikin usaha, apa namanya, nggak usah muluk-muluk mikir gue mau modal segini gitu. Sebenarnya nggak usah sih, karena lo adanya apa, barangnya ada modalnya berapa, atau punya barang berapa, itu aja dulu lo main di online dulu aja sih. Oh, awal ininya ya, awal mula ngejual. Betul. Atau bikin toko gitu. Iya betul. Main online dulu brother. Gitu sih. Iya. Karena sekarang bisa. Terus untuk tips-tips dari Mas nih, kalau ada yang orang mau bikin studio musik atau toko musik sendiri, gimana? Tipsnya bikin toko musik ini kok bisa desain seperti ini atau ini desain sendiri atau gimana? Tipsnya sih yang pasti harus menguasai kalau menurut gua bakal lebih bagus pada saat mau mulai suatu bisnis itu yang memang bidangnya kita kuasain. Harus bisa main gitar gitu, atau alat musik apa nilai gitu. Plus banget kalau kita yang sebagai yang punya yang ngejalanin misalnya mau main bisnisnya alat musik gitu ya, harus bisa mainin alat musiknya. Terus udah gitu paham seluk-beluknya alat. Intinya knowledge tentang apa yang mau lu jual tuh harus tahu. Jadi sebenarnya intinya kan ujungnya kita ke sales kan, bagaimana ngeyakinin customer supaya bisa beli di kita. Nah itu bagaimana kita menjelaskan ke mereka, terus apa namanya, seberapa kita tahu, kita nggak hanya sebagai penjual tapi juga sebagai apa namanya, bisa dibilang konsultan juga. Nah, sebenarnya kan dibilangnya sales yang baik itu kalau misalnya dia bisa jadi konsultan untuk si customernya gitu kan. Diberitahu lah ya, diberitahu terus. Betul. Dikasih arahan gini gitu. Jadi kalau ngomongin tipsnya sih itu sih. Jadi harus apa namanya, paham, harus menguasain dulu. Customer sendiri pernah nggak sih Mas minta yang nggak ada di sini barangnya tuh? Kayak mesenin? Ada. Oh, ada. Apa tuh Mas? Itu Epiphone pernah, untuk brandnya ya, mereknya Epiphone. Jadi memang kita stoknya nggak ada, terus kita pesenin ke distributornya untuk yang Epiphone itu, ke salah satu distributor, ngirimnya dari Singapura. Oh, luar negeri ya? Iya, karena kan kalau yang baru distributornya ada yang memang di sini, ada yang barangnya di luar. Oh, berarti kalau pemesanan terjauh nih Mas, gitar pesennya itu di mana? Yang dari daerah mana? Jepang juga ada sih. Jepang ada yang di sana, mana ada yang di Jepang. Kita dikirim dari sana juga ada. Gitu. Mas kan backgroundnya gitaris nih Mas. Punya idola kan? Idoli. Sampai cantik, sampai keren dari idola ya. Idoli di Surabaya. Idoli itu dari itu mau Risma sih ya. Pindah. Apa tadi kan pertanyaan? Idola musisi. Idoli sih. Kalau di siapa ya? Kalau di Indonesia ada ya Mas Chandra, terus ada Salam Seven. Iya, terus siapa lagi ya? Ada kalau yang suka melihat mainnya dengerin ininya Topati. Iya. Kalau luar ada? Kalau luar suka John Mayer. Iya. Asik ya. Iya. Terus gitaris Radiohead. Radiohead. Iya. Itu sih. Oke, ada yang ditambahin? Nah ini mau nanya Mas, kan ini kan buka toko musik dan udah pernah jadi musisi, sempat bikin berapa album Mas? 3. Satu album tuh isinya kan ada berapa ya? 10 lagu. Cuman yang dikeluarin untuk video klip tuh ada 3 lagu. Itu emang basicnya di musisi dari kapan? Dari belajar sih dari kelas 5 kelas 6 SD. 5. Iya. Ya sebenarnya agak telat sih, kalau sekarang banyak yang udah dari kelas 1 SD dari TK udah pada main kan. Udah pada main ya. Kalau gua kelas 6 SD. Tapi emang pengen jadi musisi atau? Iya, awalnya dulu gitu. Oh, berarti universitasnya nggak di kalau lulusan kuliah gua nggak ada hubungan dengan musik. Nggak ada hubungan dengan musik. Komunikasi malah. Oh iya, sempat di mana Mas? Iya, di TV ya. Sempat di TV Mas agak. Iya. Ya gitu aja sih Lem. Nah udah tahu belum nih
nggak ditanya semua musik artinya apa. Oh, iya. Sampai dikasih tahu. Kita ini agak ini soalnya Mas. Udah blank gitu. Udah blank ini soalnya harganya gede-gede juga ya. sih ngamarnya. Apa tuh Mas? Iya, orang banyak yang ngira semua musik tuh dikiranya semoshu emang agak susah sih. Smoshu itu Orang ya dari kira mana? bahasa Dari mana? Jepang gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, itu Oh, enggak. singkatan dan plesetan sebenarnya. Apa tuh? Itu singkatan dari semoga sukses. Wih. Artinya ternyata mendalam brother. Sebenarnya Semoga bahasa bahasa Indonesia. sukses. Sukses. Tapi karena ada siunya itu ya. Iya. Jadi orang bingung itu bahasa dari Bahasa mana apa? gitu. Sebenarnya sih juga kenapa semoga. Jadi apa ya? Kalaupun misalnya udah sukses, kita selalu berharapnya semoga sukses. Jadi selalu nggak pernah merasa udah di atas gitu loh. Oh, iya. Gitu sih. Nah. Filosofinya gitu. Asik tuh filosofinya Smoshu. Ya, Semoga sukses. Nah, ini asik nih Bang. Kalau ngobrol-ngobrol tentang sukses. Nah, tentang sukses menurut Mas Aga tuh gimana? Sukses menurut gue ya. Iya, kan ini udah bikin toko nih, outlet udah bertahan selama 6 tahun. Nah, ini udah merasa sukses atau masih gimana tuh? Pendapatnya sendiri. Pastinya sih pengennya lebih gitu ya. Iya. Tapi kalau takaran sukses, kalau Menurut kalau Mas Aga aja. kalau takaran sukses itu pada saat terjadi serius banget nih ngomongin. Oh iya, nggak apa-apa biar ada sesi serius, sesi Inovasi penonton. Oh, iya. Iya. Kalau menurut gue sih kalau sukses itu pada saat lo udah seberapa bisa apa ya, bisa ngasih manfaat ke orang-orang di sekitar lo. Sebenarnya gitu. Itu menurut Mas Aga. Kalau menurut gue. Sukses udah ngasih orang-orang di sekitar gitu. Jadi menurut gua lo mau sukses lo punya ibaratnya apa ya, lo mau sukses secara materi seberapa banyak, tapi kalau lo nggak bisa punya manfaat buat orang-orang di sekitar lo, menurut gua itu belum bisa dibilang sukses gitu. Oh, terus suksesnya diambil tuh dari Mas Aga. Ya. Agak serius dikit. Serius dikit. Iya, itu sih Mas ngomongin sukses. Terus dari kita mau nanya, kan orang-orang kan pada belum, maksudnya pengen buka usaha gitu, belum tahu caranya buka usaha. Menurut Mas Aga itu bagaimana buat orang-orang yang pengen buka usaha gitu? Ya. Tipsnya sih itu tadi balik lagi apa namanya, lo tahu dulu nih apa yang mau lo, ya apa yang mau lo jual, apa yang mau lo jalanin, terus lo harus tahu dulu dalamin di situ gitu kan. Terus selain itu juga dari manajemen, kalau lo udah mau bikin sesuatu yang besar, pastinya lo bikin sistem, terus manajemennya itu juga harus dipikirin juga sih. Manajemen buat di tokonya. Betul. Terus berjalan tuh Mas. Terus setengah jalan. Betul. Nah, Sih itu pernah ada kesusahan nggak sih Mas dalam menjalani musik? kesusahan ya. Kesusahan sih pasti ada ya. Suka duka. Pasti ada. Pasti ada. Karena kalau yang namanya bisnis itu kan lo nggak akan selalu apa namanya tiap bulan tuh flat ya. Iya, tiap bulan tuh pasti fluktuatif. Naik turun ya. Naik turun. Nah itu sih yang mungkin apa sih namanya, ada worry-nya. Bulan ini gimana ya? Bulan depan gimana ya? Oh iya, itu agak tegang gitu kalau bisnis gitu Mas ya. Gitu. Bulan besok gimana ya? Bisa lanjut ya? Gitu Mas. Iya. Keresahan sendiri. Itu sih lebih ke itu sih, lebih ke kayak gitu. Ya, ada apa lagi? Cukup sih. Ada tambahan ini untuk pertanyaan? Oh iya Mas. Nah, Kira-kira gitar favorit dan pas selama menjadi musisi? kalau gitar favorit gue suka Fender. Fender kan? Gitar Fender. Itu apa itu kelebihan? Kelebihannya mungkin kalau tiap gitar itu punya kelebihan masing-masing, punya apa namanya, punya hobi masing-masing, tapi lebih ke karakter yang gue suka sesuai sama musik yang gue suka. Itu ngaruh ya gitar Mas? Jadi misalnya lo suka musik blues misalnya, lo main pakai gitar misalnya merek ada Beachy Rich atau merek Jackson, itu nggak masuk karena gitar itu biasanya untuk gitar metal-metalan. Oh, berarti udah bener-bener ada buat gitar ini dibuat untuk musik yang kayak gimana. Oh, gitar gitu ini. ya. Kalau gue suka sama Fender karena gue suka musik blues, funk kayak gitu. blues Bang. Iya, itu suka Fender. Beatlesan atau gimana? Beatles itu suka. Suka ya? Beatles itu suka. Ya, apalagi lagi? Kira-kira kita Kalau ada orang yang pengen benerin gitar di sini bisa Mas? Kalau benerin gitar sekarang ini kita sempat terima, cuman sekarang lagi nggak ada orang yang handle.
untuk sekarang ini kita lagi nggak terima dulu, cuma dalam waktu dekat ntar kita open lagi untuk servis. Untuk range harganya berapa tuh mas kalau Servis ya. Kalau untuk setup sih biasanya nggak mahal, 150.000 untuk setup. udah semua mas? Iya. Ada garansi nggak tuh? Kalau garansi biasanya sih 1 minggu untuk garansi servis. Satu minggu. Ya, kan ini kan belum pada tahu nih mas, outlet di mana nih, Bekasi? Ya. Itu tuh di jalan apa kira-kira? Biar orang-orang pada tahu Iya. kalau pada mau main. Ya, jadi kalau lo semua khususnya buat yang tinggal di Bekasi, kalau mau cari gitar, terus bass, ampli, sama aksesoris dan lain-lain, nggak usah jauh-jauh, kita ada di ruko, nggak usah keluar dari Bekasi. Benar, nggak usah keluar dari Bekasi. Iya. Kita punya outlet ini Iya, mas, musik. musik. Di Kita daerah ada mana, Mas? di Ruko Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya, nomor blok 9. Sorry. Ini berapa? Blok 8. Gue lupa sih. Jalan Boulevard Raya, RGA 95. 95. Iya, Jalan Jaka Setia, Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Pokoknya patokannya di Galaxy City, Grand Galaxy, Galaxy City. City. Di sini lengkap mas ya, dari merek paling bawah sampai Ya, untuk yang range harga. Range harganya, Dari ya. yang untuk gitar pemula ada, buat yang udah. ada pemula juga ya. Ada. Gitar pemula tuh punya. Ada itu yang harga-harga 2 juta 3 juta. Gitar pemula bro. Lo lah yang katanya lo suka ngebass sih. Main bass. Gitu. Pengen banget. Terus kita kayaknya udahan aja bang. Oke. Karena udah banyak pertanyaan, nanti biar kalau ada saran-saran di komen di bawah ini. Kalau mau tahu tempatnya juga boleh datang Boleh datang. di Galaxy. Terus Instagramnya jangan lupa di follow. Ya, Dari semuanya Semoshi Musik. @semoshi musik. Semoshi Musik. @semoshi_music. Mantap. Terima kasih. Oh, ya.